Kita menilai segala sesuatu itu mendasar pada realita, standarisasinya. Padahal di dalam Islam tidak seperti itu. Orang yang banyak rezekinya, padahal dia tidak bekerja, tidak beribadah, apakah itu rezeki atau bukan? Dia hanya memiliki, belum tentu dia menikmati. Berarti ini rezeki, tapi yang di lemari itu belum tentu. Itu. Bisa jadi kena rayap kayak rumah saya kemarin. Oh iya benar. Ustaz, rumahnya gede ya di sini, banyak rumah-rumah gede. Iya, komplek ya, high class katanya, orang middle up. Iya. Gitu. Nah, saya jadi ingat Ustaz, ada pertanyaan dari salah satu teman saya, itu tanya gini Ustaz, itu ada temennya nggak pernah ibadah, suka maksiat, tapi rezekinya lancar Ustaz. Itu gimana kalau di Islam itu Ustaz? Oh, nggak pernah ibadah, nggak pernah ke masjid, misal, atau nggak pernah sholat, terus nggak pernah kerja, rezekinya lancar. Jadi kalau dalam Islam kita harus punya standarisasi penilaian, Mas Ilham. Tidak bisa kemudian kita membuat penilaian menurut kacamata kita sendiri. Nah, sekarang gini, semisal ini, manusia itu kan kebanyakan kalau mau menilai sesuatu, dia menstandarkan dengan apa yang dia lihat, apa yang dia temui, apa yang dia kenali, atau bahasa saya itu standarisasi realita. Realita, iya. Ya, pasti yang nampak kita nilai kan gitu. Iya, biasanya nampak itu kita nilai. Misalnya ya, ini tadi kan rumah besar-besar, kemudian kita nilai ini orang kaya ini. Nah, ini namanya realita. Di antara kita dan kebanyakan bahkan kita menilai segala sesuatu itu mendasar pada realita, standarisasinya. Padahal di dalam Islam tidak seperti itu. Standar penilaian kita itu adalah dengan aturan Allah. Aturan Allah. Jadi kalau saya sebut di sini tuh aturan versus realita. Dalam artian ya bukan yang untuk mengkontradiksikan atau menabrakkan antara realita dengan aturan Allah, tidak. Tapi untuk kasus ini memang ada sudut pandang aturan Allah, ada sudut pandang realita. Nah, kembali lagi, kebanyakan kita itu membuat penilaian kita itu dengan realita yang tampak, realita yang nyata, yaitu kita temui dalam keseharian hidup kita. Jadi, mana yang harus kita gunakan sebagai standar penilaian kita, yaitu otomatis aturan Allah. Seperti ini analoginya, Mas Ilham. Kan dalam lingkup kehidupan kita ini nggak bisa lepas dari takdirnya Allah. Ya, semuanya sudah dituliskan, bahkan kata Rasulullah itu 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta, ini sudah dituliskan takdir kita. Takdir itu rukun iman yang ke-6, Mas Ilham. Tahu redaksi apa, Mas? Rukun iman yang ke-6 itu iman kepada qada dan qadar. Nah, qada itu artinya adalah aturan. Maka ketika Allah menciptakan ini, Allah sudah menciptakan dengan aturan-aturan yang sudah pakem, yang sudah default settingnya itu sudah ada. Nah, jadi gini, untuk rezeki, maka kita harus mengetahui tentang rezeki itu apa. Rezeki di dalam Islam definisinya adalah segala sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Oh, jadi yang dinikmati aja. Yang dinikmati, kata Rasulullah itu, apa yang kamu pakai saat ini nih. Saya pakai jaket ini. Di rumah saya kan saya punya jaket beberapa. Tapi yang saat ini yang saya nikmati kan jaket ini. Ini adalah rezeki saya. Oh, berarti ini rezeki, tapi yang di lemari itu belum tentu. Itu. Bisa jadi rayap kayak rumah saya kemarin. Oh iya benar. Iya, dimakan rayap rezekinya kan, bukan rezeki saya. Kata Rasulullah yang kedua, apa yang kamu makan saat ini itu adalah rezeki kamu. Padahal kan masih banyak makanan-makanan kita yang snack mungkin di rumah yang tidak ternikmati. Oh iya benar. Kadang-kadang nantinya jadi basi gitu, dibuang akhirnya. Iya. Nah, yang terakhir kata Rasulullah, sedekahmu itulah yang menjadi rezekimu, karena akan kekal abadi sampai nantinya yaumil akhir. Jadi berbicara rezeki itu adalah sesuatu yang dinikmati, bukan yang dimiliki. Nah, orang yang tadi itu kata Mas Ilham, orang yang banyak rezekinya, padahal dia tidak bekerja, tidak beribadah, apakah itu rezeki atau bukan? Tentunya sementara penilaian saya bukan. Dia hanya memiliki, belum tentu dia menikmati. Kenapa? Nanti kita sampaikan. Nah, kembali lagi dulu Mas Ilham. Aturan dengan realita, aturan dengan realita. Misalnya gini Mas Ilham, ada sebuah analogi. Lompat dari lantai 100. Orang lompat dari lantai 100 itu aturannya Allah, Mas. Aturannya Allah itu mati. Mati. Lompat dari lantai 100, aturan Allah mati. Misal Mas Ilham orang yang kelima urutannya, lompat orang pertama mati, lompat orang kedua mati, lompat orang ketiga mati. Nah, menariknya lompat orang keempat hidup. Hidup, real, nyata, tampak, hidup dia, selamat dia, lompat dari lantai 100.
Pertanyaan saya, Mas Ilham nomor 5. Lompat apa tidak, Mas? Kalau Mas Ilham lompat, maka Mas Ilham mengikuti standar realita. Realita yang keempat. Yang keempat, nyata hidup. Tapi kalau Mas Ilham tidak lompat, Mas Ilham mengikuti aturan Allah. Aturannya itu lompat dari lantai 100, itu mati. Pertanyaan saya, Mas Ilham, lompat apa tidak? Enggak kayaknya, karena kebanyakan yang mati soalnya. Karena kebanyakan mati. Iya. Kenapa kebanyakan yang mati? Karena itu menjadi aturan Allah. Jadi kalau wilayah ini, Mas, lebih baik kita kembali ke standar aturan Allah, bukan kepada realita. Tapi kalau menilai dari realita itu boleh nggak sih, Ustaz? Loh, kalau menilai dengan realita boleh. Ketika realita itu tidak bersentuhan bahkan bertabrakan dengan aturan Allah. Ya contoh misalnya kita menilai realita, itu pengusaha sukses nomor 1 di Surabaya misalnya. Kemudian kita lihat, keren ya, ternyata dia sering ke masjid, sholat 5 waktu, ini. Akhirnya realita itu kita jadikan motivasi kita. Kita nyontoh beliau, kita jadikan beliau teladan untuk mencari rezeki misalnya. Nah, emang nggak ada masalah. Ketika realita itu tidak berbenturan dengan aturan Allah. Berarti kalau realitanya orang yang memang banyak rezeki dan orang yang memang soleh atau mengikuti aturan Allah, itu pantas dijadikan rujukan buat kita ya, Ustaz ya. Nah, iya. Untuk motivasi begitu ya, Ustaz. Benar sekali. Nah, jadi disitulah kenapa kita harus mengembalikan standar penilaian kita itu adalah kepada aturan Allah, bukan realita. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, berarti yang tadi itu rezeki. Nah, tadi kan Mas Ilham menggunakan diksi rezeki ya? Iya, rezeki. Nah, kan menjadi pertanyaan, rezekinya dia itu apakah benar-benar rezeki yang ternikmati? Karena tadi sudah kejelasannya pakem, yaitu menyalahi aturan Allah untuk mendapatkan rezeki. Maka ya kita harus memberikan penilaian menurut Allah juga, yaitu apa? Jika orang mendapatkan segala kebaikan-kebaikan rezeki meskipun dia menyalahi aturan-aturan Allah, maka rezeki itu terstatuskan adalah istidraj. Bukan rezeki yang ternikmati, tetapi rezeki yang menjadi ujian bagi dia. Nah, namanya rezeki kan harus dinikmati. Lah ini malah jadi ujian. Iya, benar. Maka sebenarnya dia sedang merasakan ketidaknyamanan dengan kepemilikan harta tersebut sebenarnya. Ini mungkin relate sama kalau misalnya banyak orang-orang kaya yang hatinya nggak tenang, akhirnya pakai narkoba atau mungkin hidupnya nggak tenang gitu loh, Ustaz. Mungkin ada yang sampai dan menghalalkan segala cara itu kan nggak tenang karena dia mencari sesuatu yang memang di luar dari aturan Allah, begitu ya, Ustaz ya? Iya, seperti itu. Ya akhirnya kan kita ikat dengan kata-kata harta itu atau materi itu, uang itu bukanlah uang yang berkah. Iya benar. Iya, yang tadi disampaikan oleh Mas Ilham. Jadi saya mengajak teman-teman untuk yuk ketika kita menilai segala sesuatu, standarisasinya kita kembalikan ke standarnya aturan Allah, bukan standar realita yang kita lihat. Karena hakikatnya apa yang kita lihat memang itu terjadi, tetapi kita coba telusuri apakah itu melanggar aturan Allah kah atau tidak. Jika melanggar aturan Allah, maka kita kembalikan penilaiannya. Oh, berarti orang itu yang dapat seperti ini, dapat seperti ini. Oh, ternyata dia terstatuskan seperti ini. Maka teman-teman, yuk kita cari rezeki. Pertama, dengan beribadah kepada Allah. Jangan lupa qobliyah subuh dan lain sebagainya ya. Sedekah, kemudian ya melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah itu menjadi pintu rezeki. Yang kedua, yuk kita gunakan segala potensi yang kita miliki untuk bisa kita manfaatkan untuk kebaikan hidup kita. Barakallahu fikum teman-teman, bitaufiqillah wan najah. Seperti itu Mas Ilham. Terima kasih Ustaz ya. Ya, sama-sama.